Ya pemirsa, Israel mencoba menggagalkan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran dengan menyerang ibu kota Lebanon di Beirut. Sebelumnya kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran semakin dekat sebelum Israel menyerang Beirut. Militer Israel meluncurkan serangan udara yang menghantam wilayah pinggiran selatan Beirut pada Minggu. Serangan ini mengenai 2 apartemen di 2 bangunan terpisah. 2 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Ini merupakan serangan pertama Israel sejak kesepakatan gencatan senjata terbaru tercapai dengan Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan udara ke Beirut. Setelah melancarkan serangan udara di Beirut, pihak militer Israel langsung mengeluarkan perintah peringatan evakuasi massal bagi sebagian besar wilayah di kota Tyre di Lebanon Selatan. למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם, ולא מהכוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. 350 מחבלים בשבוע האחרון. הם תפסו את רכס הבופור, מצאו שם תשתית ענק של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור בצמודי הגבול שלנו, ואנחנו מכים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובינו, ואנחנו נפעל בהתאם. Sebelumnya, pada 15 April 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. Kemudian pada 23 April mengonfirmasi perpanjangan selama 3 pekan setelah pembicaraan langsung yang diselenggarakan pejabat Lebanon dan Israel sebelum Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan lebih lanjut selama 45 hari pada pertengahan Mei. Namun, gencatan senjata tetap rapuh karena tentara Israel dan Hizbullah terus saling melancarkan serangan. Amerika Serikat kemudian mengumumkan Israel dan Lebanon telah mencapai kesepakatan baru untuk menerapkan gencatan senjata setelah pembicaraan di Washington. Namun, serangan berkelanjutan kedua pihak terus berlanjut. Ya pemirsa, petugas menggelar razia gabungan parkir liar di sejumlah wilayah di Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terkini parkir liar di kawasan RSCM Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Yasmin Atania, bersama juru kamera Dimas Winardi. Selamat pagi Yasmin, apakah parkir liar masih ada di sana setelah kemarin telah dilakukan razia parkir gabungan? Silakan laporan Anda Kak Yasmin. Yasmin. Ya pemirsa, saat ini saya berada di kawasan sekitaran RSCM Jakarta Pusat. Sehari setelah Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan penertiban parkir liar di kawasan ini, pantauan kami saat ini menunjukkan aktivitas parkir di bahu jalan dan juga gang-gang sekitaran RSCM ini masih terjadi. Saat ini pun tidak terlihat keberadaan petugas yang berjaga. Sebelumnya pada Senin kemarin, Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini bersama TNI Polri, Satpol PP dan Dinas Sosial ini melakukan penertiban di sejumlah titik di Jakarta, termasuk di kawasan RSCM tempat saya melaporkan saat ini. Dan dalam penertiban tersebut, petugas menindak kendaraan yang parkir sembarangan dengan mencabut pentil ban dan menderek kendaraan yang melanggar. Petugas juga menertibkan juru parkir liar di sejumlah titik rawan parkir liar di Jakarta. Nah, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menyatakan ini akan meningkatkan pengawasan agar praktik parkir liar ini tidak kembali terjadi. Namun saat ini di sejumlah gang dan juga ruas jalan RSCM masih terlihat deretan kendaraan roda 2 yang parkir di bahu jalan. Beberapa pengendara mengaku membayar uang parkir secara langsung kepada juru parkir liar yang berada di lokasi. Adapun besaran tarif yang diminta ini berkisar Rp2.000 untuk sepeda motor. Dan pemirsa, memang terkait dengan aktivitas parkir di bahu jalan ini membuat ruang gerak kendaraan menjadi lebih sempit. Terlebih kawasan ini merupakan akses penting bagi pasien dan juga pengunjung rumah sakit. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Atania dan juru kamera Dimas Winardi telah melaporkan langsung dari kawasan Jakarta. Selamat bertugas kembali Yasmin.
Ya pemirsa, warga temukan ratusan paspor berserakan di pinggir jalanan di Tangerang Selatan, Banten. Diduga paspor ini dibuang oleh orang tak dikenal. Adanya temuan sampul atau bekas paspor lama yang viral di media sosial saat seorang warga menemukan ratusan paspor berserakan di Jalan Letnan Sutopo Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Beberapa paspor ternyata sudah dalam kondisi kadaluarsa. Diduga paspor yang berisikan data pribadi ini dibuang oleh orang tak dikenal. Kenapa saya penasaran ingin cek tentang kondisi paspor tersebut? Karena paspor setahu saya adalah dokumen penting, walaupun itu bekas, limbah, atau apapun, karena mengandung unsur data-data pribadi dan merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh negara, selayaknya harusnya walaupun limbah dimusnahkan. Sementara itu, kasus penemuan paspor ini pun kini ditangani pihak imigrasi dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Renung Purnomo, iNews melaporkan. Petugas gabungan mengagalkan upaya penyelundupan narkotika internasional jaringan Rusia di Kabupaten Bangli, Bali. Petugas menyita barang bukti berupa 7,8 kg hasis yang dibawa oleh 2 warga negara asing asal Rusia tersebut. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bea Cukai serta Polda Bali menggagalkan penyelundupan narkotika internasional jaringan Rusia di Kabupaten Bangli, Bali. Pengungkapan bermula dari informasi Bea dan Cukai Soekarno-Hatta terkait adanya tas koper berisi ganja asal Thailand yang dibawa oleh seorang penumpang wanita asal Rusia. Usai mendarat di Jakarta, pelaku menuju Pelabuhan Ketapang dan menyeberang ke Bali. Setibanya di Pelabuhan Gilimanuk, pelaku dijemput oleh rekannya seorang pria asal Rusia. Pelarian pelaku terhenti setelah petugas berhasil mengadang dan menangkap pelaku di kawasan Bangli. Dari pelaku, BNN menyita barang bukti narkotika berupa hasis atau bentuk padatan dari tanaman ganja dengan berat 7,8 kg. Pelaku berjumlah 2 orang, warga negara asing, inisial KK, perempuan di usia 52 tahun, dan satu lagi SK, laki-laki berusia 40 tahun. Dan ini merupakan kerjasama yang baik antar kementerian lembaga, di mana barang bukti berupa hasis kurang lebih 7,8 kg. Petugas masih memburu kemungkinan adanya pelaku lain dari jaringan Rusia yang masih berada di Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Saat dilakukan penggeledahan, tim menemukan 5 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 kg yang disembunyikan di dalam sebuah tas. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku diperintahkan oleh seorang pengendali berinisial A yang saat ini berstatus DPO. Tersangka berangkat dari Jawa Timur menuju Riau untuk mengambil narkotika tersebut dan membawa kembali ke wilayah Madura melalui jalan darat.